Masih bersama IView, tinjauan kebijakan ekonomi dan bisnis. Mengetengahkan semua topik dan isu ekonomi Masalah terkini, inflasi, salah satunya dipicu oleh kenaikan harga pangan. sekaligus membahas politik dan Rencana regulasi pemotongan bisnis nominal langsung rupiah bersama atau pakarnya. Kebijakan redenominasi. Bahwa struktur ekonomi kita itu didominasi oleh permintaan dalam negeri dan government spending. IView hanya di MNC Bisnis, Channel 95 Indonesia. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Movers and Shakers. Be the first to move. Kami mengundang Anda mengajukan pertanyaan, pendapat, dan juga berbagi informasi bersama kami di telepon 0213929757. Kami ulang, telepon di 0213929757 atau Anda bisa bergabung bersama kami melalui forum Facebook dengan nama Saham Movers Shakers. Ini pada kesempatan ini adalah kesempatan yang cukup spesial karena narasumber kita pada kesempatan kali ini membawa data-data analisis bahwa sebetulnya lebih baik trading atau investasi untuk di saham. Dan mungkin di segmen sebelumnya tadi sempat ditunjukkan bahwa berapa sih growth-nya atau berapa sih profit-nya yang didapatkan dari investasi jangka panjang 6 tahun ya Pak Irwan. Betul. Ya. Mungkin bisa diulang kembali nih, diulas kembali sedikit karena ini kan masalahnya tabel dan juga lumayan menarik untuk disimak. Takutnya ada yang miss nih di Boleh. segmen-segmen Iya. sebelumnya nih Pak. Jadi tabel ini sebenarnya mau menunjukkan Ya. kita tidak harus perlu pintar lah investasi, tidak perlu pintar dalam artian tentang saham gitu. Ya. Kita hanya beli dan hold saja selama 6 tahun itu. Tidak jual, tidak beli. Seperti itu ya. Maaf, beli ya tapi tidak jual-jual. Tidak beli, tidak jual, nonton. Tidak ditradingkan, maksud saya seperti itu. Ternyata menghasilkan return yang sangat tinggi Ya. sebenarnya ya. Sebenarnya kalau dari hitungan investasi sangat tinggi sekali. Dibandingkan deposito. Dibandingkan deposito, betul sekali. Nah sekarang kita lihat beberapa juga ada menanyakan bagaimana dengan emas. Seperti itu ya. Kita lihat emas di tabel nomor 14. Emas dalam rupiah dulu tahun akhir 2004 itu Rp130.000 Oke. kurang lebih per gramnya. Akhir tahun 2010 kurang lebih Rp410.000 per gramnya. Ada keuntungan profit Rp280.000 kurang lebih secara persennya 215%. Kalau di compounding tahun per tahun, sistem bunga berbunga istilah bahasa masyarakatnya adalah 21,05%. Ya, ini sejalan juga informasi yang saya baca tadi di salah satu surat kabar nasional yang khusus di ekonomi begitu, bilang bahwa rata-rata perubahan harga di emas itu adalah rata-rata 20%. Ini Kurang lebih, betul. sejalan dengan Betul analisa sekali. Anda begitu ya. Betul sekali. Dan kita lihat ternyata 21% itu rata-rata saham di atas itu ya. Kalau yang good corporate governance, yang istilahnya manajemennya bagus, keterbukaan dan konservatif, dan termasuk blue chip leader di sektornya, itu di atas 25% kalau kita lihat. Bahkan yang tertingginya PTBA 58%. Nggak usah jauh-jauh Astra Internasional misalnya. Kita tahu produk-produknya bikin macet di Jakarta. Iya kan? Dia menghasilkan profit 35% rata-rata per tahun. Jauh di atas emas gitu. Cuma kadang-kadang orang cenderung ya, kalau zaman orang tua saya dulu kalau nggak emas adalah properti tanah. Seperti itu. Jadi Ya, sekarang sekarang kalau kita ada alternatif nih. Alternatif. investasi di saham. Di saham. Seperti itu. Dan Tapi jangan pendek-pendek. terbukti lebih baik dari Lebih emas baik kalau dari emas investasi dalam jangka panjang. panjang. Betul sekali. Iya. Seperti Nah, itu. tadi kan seperti katakan kalau mau investasi kita harus mengetahui valuasinya. Betul. Nah, ini cara menghitung valuasi ini banyak dari pemirsa dan juga mungkin investor di rumah tuh gimana sih cara ngitung valuasinya? Mereka hanya bergantung pada data-data riset dari analis, gitu, dari broker. Nah, bagaimana supaya mereka mungkin bisa juga menghitung sendiri begitu, Pak? Iya, pertama kalau untuk investasi kalau menurut saya ya sebaiknya kita lihat dulu perusahaannya, itu paling gampang. Dia salah satu leader di bidangnya, tidak harus jadi leader, tapi salah satu leader. Misalnya contoh tadi Astra, ada Indofood, ada Unilever misalnya, atau Bank Mandiri, Bank BRI dan lainnya. Jadi kita lihat dulu leader, dia lebih besar perusahaannya, itu satu. Nah secara valuasi kita nggak usah pusing-pusing sebenarnya, tinggal beli saja. Karena fund manager sudah harga di pasar kan sudah terjadi equilibrium ya, sudah keseimbangan. Jadi cenderung sudah harga market seperti itu. Tapi kalau kita menghitung proyeksinya kira-kira berapa sih saatnya? Kita lihat dulu pertama paling gampang adalah laba per sahamnya. Ya, mungkin ini bisa ditampilkan untuk pemirsa di rumah bisa disaksikan. Ini ada contoh Saya ambil Indofood contoh ya. Indofood pertama ya, kebetulan dia baru mengeluarkan laporan keuangan yang terbaru ya, seperti itu 2010. Indofood. Dan profit ya. Betul. Kita lihat aja contoh sederhananya. Dia revenue-nya dalam tahun 2006 21 ini dalam juta jadi triliun ya, hampir 22 triliun. Tahun 2010 38 triliun kurang lebih, rata-rata pertumbuhannya ada 15%. Net income-nya kurang lebih 45%. Ini mungkin kita bisa membahasnya lebih slow begitu karena ini pasti orang ingin mencerna juga nih. Ya, sekarang EPS itu
istilahnya earning per share, laba per saham. Karena kita uang kan saham, berapa sih labanya, berapa sih keuntungannya. Nah, tahun 2006 dia Rp70 per saham. Tahun 2010 336 per saham labanya. Artinya apa? Ada pertumbuhan selama kurang lebih 4 tahun ini itu 48,01%. Kita katakan 48% pertumbuhannya. Ini kan jauh di atas rata-rata pertumbuhan ya, sektor ya, industri seperti itu. Dan kita lihat contoh lagi berikutnya Astra International ya, ASII. Labanya 916 tahun 2006, 2010 3.549%, Rp3. Rata-rata pertumbuhan 40. Ini untuk EPS ya? 40%. Nah, kita asumsikan aja 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan sama seperti ini rata-rata per tahunnya ya. Jadi kalau kita asumsikan sama, maka kita lihat EPS projection-nya, sederhananya kita hitung. 2010 tadi Indofood 336, kalau kita lihat di tabel, Astra 3.549, maka di 2014 perkiraan kita ambil nggak usah penuh. Pertumbuhannya separohnya aja deh, 50% gitu. Tadi Indofood 48%, kita bikin contoh 24% aja. Astra hanya 20% aja, nggak usah 40% seperti itu ya. Ternyata EPS projection-nya 2014 adalah 794 dan 7359. Lalu kita pakai PER yang standar 15 kali. Yang nggak usah tinggi-tinggi 17-20 ya. Pakai 15 kali aja. Berarti harga di tahun 2014 kurang lebih 15 dikali harga proyeksi EPS-nya. Dapatlah angka 11.900 sekian dan 110.389 sekian. Itu harga 2014. Sekarang kita balikan ke harga sekarang 2011, present value istilah finance-nya. Ke harga sekarang. Kalau harga futures-nya 110, harga sekarangnya berapa sih? Nah, tingkat diskontonya berapa? Saya pakai misalnya tingkat diskonto itu kurang lebih sama, kita setiap tahun mau untung berapa sih? Nah, saya bikin angka 12%, udah oke dong. Deposito kan 7%. Asumsikan kita 12% kita mau untungnya, returnnya. Berapa harga wajarnya saat ini? Nah, dari hitungannya dengan tingkat diskonto seperti ini, present value dari angka Indofood 11.000 sekian itu, sekarang itu wajarnya paling tidak 7.500. Artinya kalau kita beli Indofood harga sekarang kan 5.000 ya. Kita sampai 7.500 pun kita hold aja. Perkiraan probabilitas kita untung 12% per tahun selama 4 tahun itu besar kemungkinannya. Hingga ke 11.916. Betul sekali. Di 2004 dengan PI 15. Asumsi proyek IPS proyeksinya ada 794. Mungkin nggak sih IPS-nya sebegitu? Kita lihat tadi kan, kita pakai proyeksi hanya 24%, sementara dia rata-rata 6 tahun terakhir itu 40%, 48% bahkan ya seperti itu. Nah pertanyaannya nanti kalau misalnya kita sudah punya uang, katakanlah sejumlah dana, berapa persen yang investasi, berapa persennya untuk trading? Nanti kita jawab setelah jeda yang satu ini, tentunya dengan membahas pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa juga yang relatif ke trading harian nih. Betul. Ya, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Stock Shot selama 30 menit ke depan. Perkembangan pasar modal, mulai dari pembukaan sampai penutupan pasar. Stock Shot hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Masih bersama IView, tinjauan kebijakan ekonomi dan bisnis. Mengetengahkan semua topik dan isu ekonomi terkini. Inflasi, salah satunya dipicu oleh kenaikan harga pangan. Sekaligus membahas politik dan regulasi bisnis langsung bersama pakarnya. Kebijakan redenominasi. Bahwa struktur ekonomi kita itu didominasi oleh permintaan dalam negeri dan government spending. IView hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Selamat siang, Anda menyaksikan Revenue, Informasi program kondisi ekonomi dan pasar bisnis bursa. terkini bersama saya Nadia. Sebuah agenda finansial Anda selama 60 menit. Revenue hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Selain berbisnis, pasti ada saatnya Anda untuk merawat diri. Being Beauty, Healthy Living, dan informasi self-indulgement lainnya akan memanjakan waktu luang Anda, dilengkapi tips dan referensi gaya hidup untuk menjadikan hidup Anda lebih berwarna. Fabulous Living hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Kita berjumpa lagi dalam The Summary, program mingguan yang mereview pergerakan Kumpulan pasar bursa informasi selama bisnis paling penting bagi Anda para pemain saham. Ditambah perbincangan seru membahas dunia pasar modal. Mengundang narasumber dan bintang tamu untuk melihat dan membahas fenomena pasar modal apa saja yang telah terjadi selama seminggu penuh.
The Summary, hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Selamat siang, Anda menyaksikan Revenue News, Informasi program kondisi ekonomi dan pasar bisnis bursa. terkini bersama saya Nadia. Sebuah agenda finansial Anda selama 60 menit. Revenue. Hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision.